Setiap manusia itu punya kepekaan beda-beda. Ada yang peka terhadap auditori, kinestetik, dan visual. Kalau orang-orang tipe yang peka terhadap visual, itu membayangkan sesuatu gampang. Tapi kalau nggak peka terhadap visual, misalnya pekanya terhadap kinestetik, disuruh bayangin susah. Tapi kalau disuruh ngerasain sesuatu, peka, perasa gitu. Oh, yang pertama ketika kita mau melepas diri palsu, kan harus apa sih kalau misalnya ada hubungan sama orang lain kan eh, ini ya dihadirkan gitu. Nah, kita tahu perasaan kita sakit, tapi kita nggak bisa ngadirin orang-orang itu kenapa ya, Om? Apa karena kitanya kurang fokus atau gimana gitu? Tapi pas waktu pengen ngadirin orang itu tapi nggak bisa sama sekali gitu. Jadi nggak hadir orang-orangnya itu. Terus ya itu dulu. Oke, satu dulu itu ya. Ya, Saya jawab dulu yang satu itu ya. Jadi gini, untuk menghadirkan seseorang itu bisa dengan visualisasi, bisa dengan menyebut nama, bisa dengan merasakan sifatnya atau yang lainnya. Jadi gini, setiap manusia itu punya kepekaan beda-beda. Ada yang peka terhadap auditori, kinestetik, dan visual. Kalau orang-orang tipe yang peka terhadap visual, itu membayangkan sesuatu gampang. Tapi kalau nggak peka terhadap visual, misalnya pekanya terhadap kinestetik, disuruh bayangin susah. Tapi kalau disuruh ngerasain sesuatu, peka, perasa gitu. Itu hmm, kinestetik. Auto yang satunya adalah auditori. Jadi lebih peka terhadap pendengaran. Kalau nginget-inget kata-kata orang itu inget banget. Tapi kalau nginget-inget wajahnya, nggak bisa. Nah, jadi orang-orang yang tidak tipe visual itu memang akan kesulitan menghadirkan sesuatu. Contoh gini, misalkan Kak Anissa ini saya minta untuk membayangkan di depan Anda ada gajah berwarna pink. Kalau bukan ya, tipe visual, nggak bisa. Gimana di depan saya ada gajah berwarna pink? Berarti Anda bukan tipe visual. Gitu. Tapi kalau misalkan, bisa nggak seolah-olah Anda mendengarkan suara gajah di dekat Anda? Tiba-tiba kayak ada suara gajah, berarti Anda tipenya auditori. Gitu. Tapi kalau misalkan, coba gini, untuk ngecek saya biasanya pakai tanda pertanyaan gini. Kak Anissa ini lebih senengnya ke pantai atau ke pegunungan? Atau ke mall atau ke mana? Kalau liburan senengnya ke mana? saya liburan Om. Kalau misalnya ini gimana? Tempat favorit di mana? Semua kali Di mall. Kenapa suka di mall? rame, Kenapa? rame, rame gitu kan ya. Ya baik, ya rame aja gitu. Kalau Bahagia, eh, seneng gitu ya. ya ada yang menarik lah gitu. Daripada ke pantai ngapain kita ngeliatin pasir. Oke. Ya, berarti Kak Anissa ini tipenya tipe kinestetik gitu. Hmm, Jadi bisanya merasakan. Nah, ketika menghadirkan teman-teman, coba rasakan peristiwa ketika tidak nyamannya. Misalkan peristiwa dibulinya, peristiwa di apa dikatain negatifnya, disepeleinnya, itu yang dimunculkan. Gitu. Jadi tidak harus membayangkan wajahnya, aduh, itu waktu itu SD masih ingat enggak ya wajahnya kayak apa gitu ya. Ya itu memang nggak bisa kalau tipe-tipe visual nggak bisa. Tapi kalau orang tipe visual, saya masih ingat wajah teman saya waktu SD kayak apa, saya masih ingat. Karena saya tipe visual dan membayangkannya bisa gitu. Tuh, jadi kalau tidak tipe visual tidak harus dihadirkan secara physically, tapi Anda merasakan seolah-olah dia ada di depan Anda. Tapi nggak harus dilihat ya, tapi merasakan oh dia ada nih, sudah muncul nih kalau itu. merasakan misal. Gitu. Oke, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua,
sekitar tadi ya yang barusan nih Om, apa sih apa tadi namanya? Eh, vibrasi vibrasi uang ya? Apa sih vibrasi uang gitu? Hmm? Ya, kan minggu-minggu kemarin sempat ya pas waktu ngedengerin voice note dari Om Bimo, terus sempat kenal lah gitu. Jadi sesuai istilahnya kalau kita belajar tuh sesuai sesuai materi lah gitu ya. Nah, pas akhir-akhir kemarin karena kita emang lepas aja gitu kan ngeluarin uang, lepas aja kan kata Om juga nggak usah ada khawatir, nggak usah ada apa. Kata suami, jangan boros-boros, nanti kita yang rugi, ya gitulah itu ya katanya gitu. Jadi kan meskipun kita ngeluarinnya bukan uang sendiri, bukan uang suami, jadi kita juga jadi ikut-ikutan khawatir ya Om ya, itu gimana ya supaya bisa memfilter gitu. Bukan memfilter ya, jadi kita tetap bisa apa sih namanya, ada di vibrasi positif meskipun ada bisikan-bisikan dari samping gitu misalnya tetangga ke atau dari ya mungkin suami atau dari orang tua itu gimana Om? Itu dulu Om. Ya, nggak apa-apa. Ketika ada komentar dari orang lain, yang penting kan kita punya keputusan untuk memancarkan vibrasinya. Gitu. Ya, jadi misalkan orang tua di adjustment gitu. Sesekali memang kita perlu memberikan pemahaman ya. Tetapi nanti coba lihat timingnya yang tepat. Karena ilmu diberikan tuh juga butuh timing. Kalau timingnya nggak tepat, nanti bisa jadi malah timbul problem baru gitu. Misalkan tiba-tiba pas bukan di momen itu ya. Heran ya, kalau dilihat-lihat, kenapa ya orang tuh yang kayaknya boros tapi duitnya ada terus malah. Tapi kok yang hemat-hemat kok duitnya malah dikit aja gitu. Ketika terjadi obrolan-obrolan gitu, oh iya jadi inget materi happy hoki. Ternyata itu memang ada keilmuannya gitu. Nah itu salah satu seni berbicara. Jadi nggak langsung misalkan jangan boros-boros. Oh kamu belum ikut happy hoki. Nah itu malah jadi problem ya. Tapi bagaimana kita bisa punya skill seni berbicara. Yang pasti ketika dibilang boros gitu ya, ya kita bisa memilih vibrasi yang mau dipancarkan. Lu sih nggak tahu ilmunya gitu aja, dibuat asik-asikan aja. Mau tahu coba tahu ilmunya gitu, kayak gitu. Terus apa ya? Tadi itu apa sih banyak banget. Oh gini Om, kalau misalnya ya tiap ngelihat pedagang nih, kadang Bisa kita lebih tuh kenceng dikit suaranya, saya agak ini oh iya, kurang kenceng. bentar saya pakai headset, bentar bentar. Kedengeran nggak Om? Nah, dengar sekarang. Dengar. Nah ya, kalau misalnya gini, tiap ngelihat beberapa pedagang gitu, tiba-tiba kita tuh bawaannya pengen beli aja, padahal kita nggak butuh sama sama barang dagangannya. Itu kenapa? Hmm. Tapi kadang-kadang misalnya kita nggak setiap pedagang yang lewat gitu. Ibu itu belum dibeli. Tapi kitanya nggak enak ngeliatnya nggak mau lah gitu, ngapain beli-beli itu gitu. Kenapa itu Om? Apa vibrasi pedagangnya atau kitanya yang emang apa ya sebutnya eh yang emang gimana ya gitu pengen beli-beli aja gitu kan. Kenapa itu bisa kayak gitu? Gitu itu aja. Ada banyak hal sih, bisa vibrasi pedagangnya, bisa eh, diri yang memang punya program happy-nya harus mengeluarkan uang. Gitu. Karena Hmm. ada loh tipe orang yang happy-nya tuh belanja. Jadi ketika belanja tuh happy. Gitu. Itu kalau masih wajar nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi sebuah kecanduan berarti ada sebuah luka. Bisa Oh, jadi enggak. dulu Enggak. masa kecil misalkan ya, dulu masa kecil apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh, mau beli ini itu nggak boleh, begitu besar punya uang sendiri, wah, akhirnya jadi pemborosan bisa jadi. Atau bisa jadi memang sebuah mekanisme yang memang itu rezekinya pedagang gitu. Kadang kita Hmm, beli padahal nggak butuh ya, kalau memang kita ditunjuk olehnya untuk menjadi jalan rezeki, itu sangat mungkin. Jadi ya. memang yang tahu kenapa ya diri sendiri. Pada saat itu apakah saya ada luka atau enggak terkait ini mengeluarkan uang? Apakah memang saya tipe yang pernah luka karena atau hobinya itu kecanduan membelanjakan uang? Atau memang tiba-tiba harus ada dorongan beli dan lain sebagainya? Itu yang tahu lebih ke diri sendiri. Artinya itu bisa berbagai macam sebab, tidak selalu satu penyebab.
Kenapa bisa bisa langsung kasihan gitu lihat pedagang itu? Apa kitanya yang bukan bukan high step gitu ya, banyak banyak kasihan ke Hmm. orang lain. Kalau kasihan tuh karena kurang mencintai diri. Oh, Ya, gitu ya. orang-orang yang kasihan tuh karena kurang mencintai diri. Sehingga Iya, iya. harus kepentingan orang lain yang diutamakan, bukan kepentingan diri. Gitu. Hmm. Jadi orang-orang yang kasihan itu mesti kurang mencintai. Yang gampang kasihan, orang-orang yang terlalu baik itu karena kurang mencintai. Baik itu boleh, tapi kalau terlalu baik tidak baik. Gitu. Hmm, ya. Kasihan itu kalau nggak dikontrol nanti bahaya bisa berpotensi mudah ditipu. Atau duitnya dipinjam orang nggak balik-balik, mau nagih nggak sungkan, terus dan Ya, sebagainya. Itu sungkan. biasanya case-case-nya orang-orang yang tipe-tipe kasihanan terlalu baik itu kayak gitu. Kalau nggak ditipu ya duitnya dipinjam nggak balik-balik gitu. Iya, iya. Udah Om, udah gitu aja. Oke, thank Ya you Om ya. Kak Anissa. Oke.